mitigasi. Contoh, kalau laki-laki berulang kali dicaci maki, ditempeleng oleh istrinya, apa yang bisa dilakukan? Mungkin orang hanya menganggap, ya telanlah, itu resiko sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Oh tidak, Undang-Undang KDRT memberikan penawarnya. Misalnya, sang suami ini bisa minta dibangun jarak aman dengan istrinya. Tidak harus menunggu perceraian, tidak. Demi keselamatan, akhirnya pengadilan bisa mengeluarkan penetapan jarak aman. Sang istri tidak boleh mendekati suami dalam radius sekian meter, itu misalnya. Jadi yang ingin saya katakan, sekali lagi karena seorang psikologi forensik ya, saya akan mengajak keluarga untuk melek bahwa mereka warga negara dan di negara ini ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang semestinya mereka pahami dan bisa mereka pedomani ketika mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Oke, baik. Kalau pertanyaan itu diajukan ke Kak Seto, ke Bunda Lisda, ke Ibu Heli Risman, mungkin jawabannya akan jawaban yang penuh dengan nilai-nilai filosofis ya. Kutipan ayat suci sangat bagus, ajaran nenek moyang, nilai kearifan lokal sangat bagus. Kalau saya, maaf, karena saya orang psikologi forensik, saya akan ajak mereka, ayo melek, kita bicara undang-undang, kita bicara hukum, kita bicara pidana, kita bicara perdata. Oke, jadi ini artinya baik suami, istri maupun anak-anak seharusnya memang sangat mengerti hak-hak mereka dalam keluarga. Tepat. Begitu. Termasuk dalam situasi berat, sesungguhnya ada sejumlah obat yang sudah coba disodorkan oleh negara dengan merumuskan peraturan perundang-undangan. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian tahun silam sempat aja ada di Komisi 8 undang-undang ketahanan keluarga, semacam itu. Itu menurut saya upaya negara untuk memastikan tidak ada ruang vakum di negara kita, termasuk keluarga sekalipun. Oke. Gitu. Oke. Sekarang kita bicara soal seberapa penting atau seberapa krusial peran lingkungan sekitar dalam mencegah ketika mereka sebenarnya mungkin tahu, mereka dengar, mereka ingin melaporkan, ada lingkungan tetangga, ada keluarga besar, ada sekolah yang mungkin bisa melihat tanda-tanda menuju ke agresi yang lebih mematikan lagi. Lagi kan, karena pertanyaan itu diajukan ke saya, notabene orang psikologi forensik, spontan saya teringat lagi-lagi undang-undang PKDRT. Di dalam undang-undang PKDRT itu ada pasal spesial bahwa siapapun yang menduga, apalagi mengetahui bahwa di tetangga sebelah ada huru-hara, maksud saya konflik dalam rumah tangga, si tetangga ini serta-merta bisa masuk ke pekarangan sebelah. Pagar itu seolah otomatis langsung terbuka. Silakan masuk, lakukan intervensi. Sebagaimana tidak usah bawa polisi ya, bisa lakukan sendiri. Bisa lakukan sendiri. Lah kalau misalnya terdengar seorang laki-laki atau perempuan sudah menggelepar-gelepar meregang nyawa di sana masa menunggu polisi, polisi kan jumlahnya terbatas. Polisi juga lagi berjuang memastikan posisinya langsung di bawah presiden. Bukan di tengah-tengah seperti itu ya. Saya hanya bercanda. Tapi yang saya katakan, nah kan benar kan, logika psikologi forensik saya langsung buru-buru mengajak kita untuk melek hukum. Ya. Jadi ini sebetulnya merupakan penyemangat bagi kita. Kalau kita datang ke sebelah, terus dengan arogannya orang sebelah mengatakan, ngapain ikut campur? Ya. Ini urusan keluarga saya. Oh tidak bisa bos. Kalau sudah menyangkut masalah pidana, undang-undang serta-merta membuka pagar rumahmu. Ini juga yang harus diketahui oleh masyarakat berarti. Jadi ketika kita masuk ke rumah tetangga, menerobos pagar, kita tidak bisa dikatakan invasion of privacy misalnya. Menerobos wilayah pribadi. Tidak bisa. Undang-undang PKDRT memberikan karpet merah kepada kita untuk mencegah, menghentikan peristiwa pidana itu. Oke, semoga tayangan kita hari ini memang ditonton seluruh rakyat Indonesia supaya tidak ada kejadian seperti ini. Karena Mas Reza, di kasus yang Sukabumi, itu sebenarnya keluarga besar itu tahu bahwa ayahnya itu melakukan kekerasan kepada anak. Tapi apa kata ayahnya? Ayahnya bilang, itu anak saya, urusan saya. Child as property. Anak adalah properti milik saya. Sehingga suka-suka saya mau jual dia kek, mau saya ubah kek, mau saya terserah saya. Itu cara pandang baheula sekian puluh tahun silam yaitu. Filosofi pengasuhan itu dari masa ke masa sudah berganti 3 kali Mbak Tasya. Filosofi pengasuhan pertama yang saya sebut barusan. Child as property. Anak dianggap barang kepemilikan. Sehingga terserah si pemiliknya mau mengapakan barang itu. Bergeser filosofinya. Child as tender years. Anak sebagai individu
pada usia-usia rapuh. Kesannya bagus, tapi pada sisi lain menganggap anak sebagai makhluk yang seolah tidak berdaya. Nah, pindah sekarang ke filosofi yang mutakhir, yaitu the best interest of child. Kepentingan terbaik si anak. Jadi melihat anak, pertama kali pintu masuknya adalah dari sudut pandang anak itu dulu. Bukan dari sudut pandang ayahnya, bukan dari sudut pandang ibunya, kendati bukan mengecualikan atau menihilkan. Tapi tetap pintu masuknya berawal dari kepentingan anak itu sendiri. Oke, ini kan kita bicara dengan sudut pandang ideal ya Mas. Ya. Kalau kemudian kita berharap masyarakat bisa seperti itu, mungkin tidak akan ada kejadian seperti ini. Di dalam banyak kasus, tetangga, keluarga, sekolah itu tahu tapi selalu terlambat. Ya. Nah, pembenahannya harus seperti apa untuk memberikan penguatan pada mereka yang sebenarnya bisa melakukan intervensi seperti itu? Konkret. Iya. Konkret ya. Iya. Mbak Tasya pasti sudah sering mendengar seminar atau ceramah tentang mencegah kekerasan di sekolah. Gitu kan ya? Iya. Saya bersama Yayasan Lentera Anak didukung oleh Dompet Duafa melakukan hal yang sama ke sekolah, tapi bukan bicara pencegahan. Bicara tentang apa yang harus dilakukan kalau di sekolah ini sudah terjadi pidana. Iya. Misalnya terjadi bullying, terjadi pengeroyokan, atau apapun, apa yang harus dilakukan. Yang kami ajak siapa? Antara lain adalah polisi dari satuan wilayah terdekat. Disitulah kami mengedukasi guru, mengedukasi orang tua, mengedukasi murid tentang hukum, Mbak Tasya. Sebutlah kegiatan kami sebagai kegiatan darkum, sadar hukum. Bahwa pagar sekolah, pagar rumah bisa didobrak oleh satu hal, yaitu hukum. Hukum yang bisa mendobrak itu. Tinggal lagi bagaimana pihak sekolah, pihak rumah menyambut dengan sukacita adanya hukum yang masuk ke tempat mereka. Oke. Kami ajarkan juga tahap demi tahap cara melapornya. Kalau polisinya nakal bagaimana? Kami ajarkan tahap demi tahap melaporkan si polisinya. Itu contoh. Agar sekali lagi masyarakat punya gambaran konkret, Mbak Tasya. Kami khawatir perbincangan tentang mencegah kekerasan itu sudah menjadi sebuah tema yang klise. Yeah. Akhirnya orang hanya mengatakan, itu lagi. Sekarang lebih konkret, situasi makin berat, situasi makin parah. Mudah-mudahan hukum bisa menjadi penawarnya. Oke, terakhir Mas Reza, ini kalau kita bisa kasih paham kepada Saya kasih paham. Apa yang mungkin pesan untuk orang tua, pesan untuk kakak adik yang mungkin berada di dalam situasi yang memang berkonflik sangat tinggi, supaya tidak berujung seperti kasus Sukabumi dan di Kelapa Gading. Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, polisi, itu semua sudah punya hotline number. Ini barangkali terdengar aneh nih, tapi serius ya. Di nomor handphone saya, di nomor handphone keluarga saya ada nomor-nomor itu. Di speed dial? Di speed dial. Jadi, kalaulah saya terlambat, kalaulah saya yang bikin onar, anggota keluarga saya punya resiliensi untuk mengandalkan diri mereka sendiri mencari pertolongan keluar. Ini Mas Reza ajarkan di anggota keluarga? Oh iya. Mbak Tasya, kami bicara tentang undang-undang. Kami bicara tentang polisi. Termasuk saya melarang anak-anak saya jadi polisi. Bukan karena benci polisi, tapi saya tidak mau anak-anak saya dicaci maki. Ini bukan sebuah kalimat yang mengada-ngada dari saya, tapi merupakan, katakanlah sikap konsekuen saya, karena saya paling tidak memiliki khazanah tentang psikologi forensik atau psikologi hukum, maka saya memasukkan hukum ke dalam pengasuhan yang saya berikan kepada keluarga saya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Reza untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, 2 kasus ini masih dalam proses hukum, namun satu hal yang jelas, kekerasan dalam keluarga adalah persoalan yang serius dan perlu kita pahami bersama. Kenali tanda-tanda konflik dan cari bantuan saat diperlukan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.